Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan juga kita masih diberi kebahagiaan. Dan semoga teman-teman semua di rumah juga sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan walaupun sekarang masih masa-masa new normal ya Bu ya. Iya. Bahkan PSBB masih ya diperpanjang. Adanya saya di sini, saya sebelumnya ini di Bincang Kampus ini semoga ilmu yang telah kita sharing atau ilmu yang telah Ibu berikan di pagi hari ini semoga bermanfaat dan bisa diambil banyak sisi positifnya. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya Sudia Nabila, bisa dipanggil Dea. Saya berstatus belum menikah. Saya masih berstatus mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7. Nah, di samping saya nih teman-teman yang kita tunggu-tunggu. Siapa dia? Jeng jeng jeng. Ini ada dosen terfavorit. Insyaallah tabarakallah. Ibu mau diperkenalkan atau memperkenalkan sendiri? Boleh diperkenalkan saja. Di samping saya ada Ibu Broto Joyo Retnawati, MPD. Halo. Beliau adalah salah satu dosen STIT Islamic Village dan alumni STIT ya Bu ya? Yes. Statusnya Bu udah menikah teman-teman. Sudah menikah, anaknya 3. Anaknya 3. Gimana? Saya langsung mulai? Boleh. Nah, di Bincang Kampus kita kali ini kita akan membahas tema kenapa harus kuliah. Kenapa harus kuliah? Nah, yang mau saya tanyain pertama itu apa sih Bu kuliah itu dan apa pentingnya kuliah gitu? Oh begitu ya. Saya ucapkan salam dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Amin. Dan semoga hari ini adalah Jumat yang berkah buat kita semua, insyaallah. Apalagi ini tanggal 3 Zulhijjah ya. Jadi jangan kendor semangatnya, ini masa-masa emas kita. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya dia tadi ya. Apa tadi, Dek? Apa sih Bu sebenarnya kuliah itu dan Apa sih kuliah itu ya? apa? Kuliah itu sebetulnya adalah kelanjutan dari pendidikan formal sebelumnya di tingkat dasar, menengah, kemudian menengah atas. Kita lanjutkan di kuliah itu, gitu ya. Di jenjang kuliah itu ada yang D1, D2, D3, S1, S2, S3 gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah mulai kuliah, mau nggak mau kita akan berhadapan dengan strata-strata itu, dengan jenjang-jenjang pendidikan itu. Gitu. Terus kenapa harus kuliah? Apa pentingnya gitu? Kenapa ya harus kuliah? Ya kenapa enggak gitu? Pertanyaannya gitu, kenapa enggak kuliah gitu ya? Kalau ditanyakan ke ibu pasti jawabannya adalah kalau kita diberikan rezeki oleh Allah untuk melanjutkan pendidikan untuk kuliah, ya kenapa enggak kuliah? Nah, rezeki ini teman-teman itu ada macam-macam. Jadi enggak cuma rezeki itu berupa harta ya. Jadi rezeki itu dorongan dari dalam diri kita, tiba-tiba ditanamkan oleh Allah kebutuhan kita untuk melanjutkan pendidikan. Atau misalnya tiba-tiba orang tua mendorong gitu ya, kenapa kamu nggak kuliah aja sih gitu. Atau jadi kita dapat support dari guru juga, kamu sayang kalau misalnya tidak melanjutkan begitu kan. Jadi mending kamu kuliah aja misalnya begitu. Terus juga ternyata ada kesempatannya. Kita bukan orang yang dalam kondisi harus bekerja begitu ya. Kita bisa misalnya kuliah. Kemudian ada juga karena alasan ada kebutuhan. Iya, betul. Jadi kita mungkin saya punya cita-cita ke sana, misalnya cita-citanya A. Kemudian saya untuk mencapai cita-cita itu saya merasa butuh ilmunya. Kan memang untuk mencapai apapun selalu dibutuhkan ilmu ya. Untuk mengerjakan apapun tuh perlu ilmunya gitu. Ya yang sepele aja misalnya
lihat bayi ya, bayi untuk tengkurap aja dia belajar gitu, belajar gimana caranya supaya dia bisa miring badannya, tengkurap gitu, bisa berbalik lagi, dia belajar gitu. Untuk memegang benda aja juga belajar. Jadi apalagi untuk suatu profesi atau cita-cita yang ingin kita raih. Nah, terus kenapa sih kalau misalnya kita harus kuliah, dilihat juga dari kebutuhan masyarakat dan kebutuhan negara. Jadi kalau misalnya negara itu memerlukan orang-orang yang memiliki keahlian khusus, orang-orang yang memiliki pendidikan khusus. Nah, kenapa kita tidak termasuk orang-orang itu yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan juga kepada negara, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di situ itu termasuk rezeki, semua itu adalah rezeki. Jadi mulai dari kita ada kesempatannya, ada keinginannya, ada yang mendorong, kemudian ada kebutuhan terhadap profesi itu atau terhadap ilmu itu, ya kenapa enggak gitu ya kan, gitu deh. Nah, terus bagaimana Bu cara menanamkan motivasi ke diri sendiri gitu, bahwa kuliah ini penting loh gitu, nggak hanya sekedar kuliah ngapain sih gitu. Iya. Pernah dengar juga ya, itu banyak kan, Bu. Iya, ngapain sih kuliah, biayanya besar, habis gitu pas sudah lulus juga Pengangguran, endingnya kadang gitu pengangguran kan, gitu kan. Iya. Jadi teman-teman, kita itu kalau misalnya pengen punya motivasi, nomor satu harus mengenali diri sendiri. Iya, betul. Jadi kalau kita mengenali diri kita sendiri, oh saya itu orangnya begini, kemudian keinginan saya apa sih, cita-cita saya apa, nah itu akan menjadi dorongan intrinsik, dorongan dari dalam diri kita, iya, itu akan muncul. Kemudian kalau misalnya kita nggak punya dorongan, ya kadang-kadang pihak luar, pihak eksternal itu akan menyadarkan kita gitu ya, kalau kita berada di lingkungan yang tepat, kita bisa mendapatkan dorongan yang eksternal itu dari orang lain, kemudian mudah-mudahan lama-lama jadi dorongan internal untuk belajar. Intinya sih untuk belajar. Dan memang kuliah itu bukan jaminan bakal sukses. Karena itu kembali ke karakter masing-masing ya, ke komitmen, seberapa besar sih tanggung jawab kita terhadap apa yang kita pilih gitu. Misalnya kita udah milih kuliah, komitmen kita seberapa besar untuk menyelesaikan itu, untuk menggunakan ilmu itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ada orang-orang yang sukses tanpa kuliah, ya banyak ya orang-orang sukses, bahkan pengusaha-pengusaha itu banyak yang mereka kuliah, SMA nggak sampai lulus gitu ya. Jadi itu memang orang-orang mereka tidak menempuh jalur formal, tapi bukan berarti mereka tidak belajar. Mereka belajar, tapi melalui jalur yang lain. Kita tidak membayangkan apa yang mereka hadapi dalam membangun karirnya. Kita tidak membayangkan bagaimana cara mereka mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, ya kan? Kadang-kadang jalannya terjal, kadang-kadang mereka ditipu, kadang-kadang mereka banting tulang, kadang-kadang mereka kekurangan sumber daya, kekurangan, banyak tekanan, mereka merasakan bagaimana hidup susah, menggelandang bahkan gitu ya. Nah, apakah kita punya keteguhan seperti mereka? Apakah kita punya komitmen sebesar mereka? Bahwa walaupun kita tidak kuliah, komitmen kita tetap sebesar itu. Kita bersedia belajar dari mana saja, kemudian menjalin network dengan siapa saja, ketemu dengan siapa saja yang bisa mengantarkan kita kepada sukses. Kalau kita tidak mempunyai keteguhan hati seperti mereka, ada jalan lain, yaitu dengan kuliah itu. Karena di kuliah itu, di perguruan tinggi, itu pengalaman belajarnya sudah ditata, gitu ya. Betul. Jadi kita itu tinggal melalui itu. Jadi kalau kita nggak tahu aku harus bagaimana untuk mencapai titik itu, untuk mencapai cita-cita itu, ya kuliahlah. Karena di tempat kuliah itu sudah ditata, jalannya itu sudah dibukakan untuk kita. Jadi istilahnya kalau memang yang kembali ke rezeki tadi, kita punya rezekinya, ya lalui itu. Iya. Kalau misalnya kita merasa kuliah bukan jalan untuk sukses saya, ya sudah, berarti ada jalan lain yang lebih baik gitu ya. Jadi kuliah ini adalah salah satu alternatif untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kebermanfaatan gitu ya. Jadi kita gimana caranya hidup kita itu full sampai mengembangkan semua potensi kita. Kalau bisa mengembangkan sendiri silakan. Kalau mau mandiri dengan jalur mandiri otodidak silakan. Kalau tidak bisa ya kuliahlah kalau ada rezekinya. Ada kesempatan, ada rezekinya, ya kan, ada waktunya, ada dorongan, ada kebutuhan dari masyarakat dan negara, jalanilah. Betul. Nah, terus juga ya kan tadi kembali ke ada yang terhalang oleh biaya ya Bu ya. Terus juga ada yang bilang
ngapain sih kuliah, kan mahal gitu. Ujung-ujungnya juga sebagai perempuan gitu ya, khususnya ujung-ujungnya juga perempuan kembali ke dapur gitu kan. Ngapain sih, udah kuliah mahal, terus lulus juga nggak menjamin gitu. Nah itu gimana mengubah pola pikir masyarakat yang seperti itu gitu. Oke. Kalau misalnya kita secara umum dulu ya, misalnya gimana nih dengan wisudawan wisudawati yang sudah lulus tapi kok Gitu-gitu mereka aja, begitu gitu. aja gitu ya. Itu mungkin dilihat dari jumlahnya, memang banyak gitu ya. Misalnya memang sulit untuk istilahnya memutuskan atau menilai sesuatu ketika jumlahnya banyak gitu ya. Tapi kembali lagi ke komitmen tadi. Kalau misalnya dari awal memang kita komit ya, ketika kita kuliah kita memilih jurusan itu, kemudian kita komitmen, saya akan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, saya akan menjalin relasi sebesar-besarnya gitu ya. Karena di tempat kuliah kan kita bisa ketemu dengan orang-orang hebat ya. Kesempatan untuk sebagai status kita ketika sebagai mahasiswa itu kesempatan untuk belajar terbuka sangat luas, sangat bebas. Iya, pertemanan juga beda ketika kuliah, itu pertemanannya beda. Itu luar biasa. Jadi ya sudahlah, akrab, profesional lagi. Jadi itu akan nanti terbawa sampai ke kehidupan setelah kuliah. Itu bakalan terbawa. Jadi bukan sekedar pertemanan seperti SMA yang kemana-mana cuman yuk mabar, yuk nobar gitu ya. Tapi mengerjakan tugas beneran, kemudian belajar mencari referensi mandiri gitu ya, meningkatkan ini dan itu, dan itu terbuka luas sekali di ketika masa kuliah. Kemudian banyak tempat-tempat institusi lain yang terbuka lebar untuk anak-anak mahasiswa yang ingin magang gitu ya. Mereka memfasilitasi. Coba kalau kita nggak kuliah, terus kita tiba-tiba datang ke suatu institusi, kita bilang, Pak saya pengen ya ngajar, misalnya kita sebagai guru pengen jadi guru, terus nggak pernah punya pendidikan background sebagai, nggak punya pengalaman, iya, dan nggak punya pendidikan sebagai guru gitu kan, backgroundnya misalnya hanya lulusan SMA. Saya mau ngelamar jadi guru di sini, misalnya guru PAI gitu ya, saya ingin jadi guru pendidikan agama Islam di sekolah bapak level SMP misalnya. Pasti ditanya, emang sekolahnya di mana? Iya betul. Ya kan. Terus saya cuma lulusan SMA Pak, tapi saya menguasai ini. Nah, kira-kira peluangnya dengan anak yang dia sebagai mahasiswa di tingkat akhir misalnya, atau dia sudah lulus kuliah, itu lebih mana yang dipercaya? Yang sudah Yang lulus, sudah lulus kuliah, punya, iya, yang dia itu linear dengan pekerjaan yang dia lamar itu lebih kredibel. Belum dilihat kemampuannya, baru didengar saja backgroundnya gimana, itu sudah menambah nilai plus gitu ya. Jadi pasti ditanya, kamu belajarnya dari mana ini gitu kan. Ya sekolah abal-abalan, tempat kuliah abal-abalan juga ada ya gitu. Nah itu dilihat di situ juga gitu loh teman-teman. Terus kalau misalnya tapi nggak ada bedanya, buktinya juga sih itu dulu yang ini nggak kuliah tapi dia bisa bantu keluarganya, yang ini kuliah kok dia masih nganggur. Ya cita-citanya dari awal apa? Kalau misalnya yang dicari adalah uang, memang kayaknya sebaiknya masuk ke bisnis aja. Dan ya, sebaiknya betul. kalau memang orientasinya kerja itu dari awal, malah jangan SMA, ngambilnya SMK aja gitu. Jadi langsung cepat kerja gitu. Orientasi kuliah itu memang dari anak SMA kemudian melanjutkan untuk kuliah begitu ya. Jadi memang keilmuannya diperdalam, keahliannya dimatangkan, relasinya dijalin begitu. Jadi ketika kuliah itu untuk menghasilkan manusia yang lebih baik secara kualitas keilmuannya gitu ya, kedewasaannya juga. Bayangkan di tempat kuliah juga kan belajar etika ya. Ya harusnya anak-anak yang kuliah itu di dalam pergaulan masyarakat juga kelihatan beda lah ya, ini anak kuliahan dengan anak yang nggak kuliahan. Harusnya muncul itu etikanya gitu, dengan orang yang berilmu bagaimana adabnya, dengan sesama teman bagaimana begitu ya. Emang beda kelihatannya Bu. Nah, orang yang baru lulus SMA sama orang yang udah kuliah gitu, kadang dari etika dan sikap ke masyarakat juga masyarakat bisa menilai gitu. Iya, jadi ada ya bekas-bekasnya gitu. Diharapkan kalau sampai nggak kelihatan bekas-bekasnya itu pasti ada yang salah gitu dengan mungkin pribadinya, atau dia mungkin jarang masuk juga, komitmennya memang tidak ada gitu, atau ya memang bagaimana salah, ada sesuatu yang salah di dalam proses pendidikan itu, pasti ada yang salah. Dan sekali lagi kita tidak bisa kalau soal pendidikan manusia kita tidak bisa memandang dari satu aspek, karena manusia itu sangat kompleks ya.
Jadi tidak bisa dianggap seperti binatang penelitian di laboratorium bisa dilihat dari satu atau dua aspek. Tapi karena manusia itu, apa yang membentuk manusia, apa yang membuat bagaimana dia bertingkah laku itu semua yang dia temui, semua lingkungan yang dia datangi itu membentuk dia. Jadi tidak bisa dilihat dari oh anak kuliah kok kayak begini, belum tentu gitu. Jadi tidak hanya tempat kuliah yang bisa membentuk seseorang, tapi memang tempat kuliah memberi kontribusi yang cukup besar untuk pengembangan pribadi seseorang. Terus kembali ke yang perempuan. Nah, bagaimana kalau yang perempuan itu ya? Banyak banget Bu soalnya. Nah, kalau yang perempuan itu kenapa sih kuliah tinggi-tinggi abis itu balik-balik yang ngurusin keluarga gitu ya, kan. padahal nyatanya juga banyak yang perempuan yang mereka akhirnya berkembang dengan baik di dunia karirnya, kemudian memberikan kontribusi luar biasa buat masyarakat, juga buat negara gitu ya. Kalau misalnya mereka kemudian menikah, terus suaminya tiba-tiba menyatakan kamu tidak usah bekerja gitu ya, kamu di rumah saja, ilmunya tetap berguna. Jadi tidak akan sia-sia. Ilmu itu cahaya itu dibawa kemanapun akan menerangi tempat itu gitu. Jadi kalau dia misalnya jadi ibu rumah tangga, dia nggak akan jadi ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja, atau ibu rumah tangga yang cara mendidik anak-anaknya, cara mengerjakan pekerjaan rumah tangganya seperti orang-orang yang tidak berpendidikan begitu. Jadi memang pasti kelihatan bedanya. Jadi ada bekas-bekas itu. Kemudian juga wanita-wanita yang cerdas itu akan menjadi backing atau menjadi pendamping yang handal buat suaminya gitu. Tidak akan sia-sia ketika suaminya misalnya, kan hidup itu nggak selalu lurus ya. Jadi kadang-kadang ya ada naik turunnya kehidupan. Tingkat sosial ekonomi itu naik turun gitu ya. Belum kalau misalnya ada ujian berupa fitnah dan sebagainya. Ya, betul. Kalau istrinya itu dia berpendidikan tinggi, dia insya Allah akan membantu suaminya untuk kuat gitu. Terus dia akan cerdik, dia punya banyak pikiran untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi dia akan menjadi partner yang sangat hebat buat suami-suaminya gitu. Jadi apapun perannya, kalau seorang wanita itu apakah dia di karir, apakah dia hanya menjadi ibu rumah tangga, dia akan tetap exceptional gitu ya. Dia tetap akan memunculkan kualitasnya yang lebih baik, insya Allah. Iya, yuk kita lanjut. Apalagi terus juga kan kalau kuliah itu kan ada dua ya Bu, ada kuliah negeri dan kuliah swasta. Nah terkadang tuh orang mikir saya mau kuliah nih gitu, tapi mereka nggak mau milih, nggak mau kalau kuliah swasta. Nah akhirnya mereka nggak kuliah gitu, lebih menunggu gimana caranya saya bisa masuk ke negeri. Nah sebenarnya apa sih Bu gitu perbedaan atau keistimewaan di antara keduanya gitu? Oke. Kalau di kuliah di negeri itu teman-teman memang nomor satu reputasinya memang sudah terkenal bagus dan memang bagus gitu ya. Dan memang bagus gitu di negeri itu. Walaupun alhamdulillah sekarang akhir-akhir ini banyak swasta yang juga kualitasnya bagus gitu ya. Tapi reputasi ini terbangun lebih awal adalah dari universitas-universitas negeri. Jadi rata-rata mereka memang usianya sudah lebih lama ya dibandingkan sekolah universitas swasta yang lain gitu. Jadi secara pengalaman lebih, kemudian juga banyak campur tangan dari pemerintah kan gitu. Jadi insya Allah untuk pengembangan penelitian dan sebagainya lebih mudah gitu ya. Kemudian kalau di swasta bagaimana ya, seperti tadi kalau di swasta sekarang udah mulai banyak swasta yang bagus gitu ya, dan alhamdulillah pemerintah juga memberikan perhatian yang luar biasa untuk universitas-universitas swasta ini, sedangkan mereka juga berusaha untuk bagaimana caranya meningkatkan dirinya sendiri gitu, meningkatkan institusinya gitu ya. Kalau dari segi itu sebetulnya nggak usah dikhawatirkan, yang penting lihat akreditasinya aja, lihat akreditasinya. Kemudian tadi apa lagi dia yang ditanyakan tadi? Perbedaannya ya, tadi. apa perbedaannya dan apa keistimewaan dari kedua itu? Kedua itu biar pandangan orang tuh nggak bagusan negeri loh gitu, nggak usah. Terus untuk mengambil S1 itu kemampuan universitas negeri kan terbatas ya, sedangkan jumlah
mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin masuk ke sana kan banyak gitu ya. Otomatis karena keterbatasan kapasitas, ya mau nggak mau sebagian harus rela masuk ke swasta gitu. Dan sekali lagi swasta itu sekarang sudah banyak yang berbenah dan makin bagus gitu. Dan bahkan untuk jurusan-jurusan tertentu nggak kalah atau bahkan malah bisa menyamai gitu reputasinya gitu. Nah, kalau misalnya kita sekarang S1-nya harus di swasta karena kita tidak bisa tertampung di universitas negeri, ya nggak apa-apa, jalani saja. Kalau memang kita punya komitmen, saya pengen banget kuliah, ya sudah, cari universitas yang baik, perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan yang ingin teman-teman pilih. Iya, betul. Kemudian komitmen di situ. Nah, dengan berjalannya waktu, nanti ketika sudah lulus ya, untuk masuk ke S2 di negeri itu lebih gampang sebetulnya. Makin tinggi tingkatannya, itu sebetulnya makin sedikit saingannya gitu. Jadi kalau S1 nggak bisa di negeri, ya nanti tunggu S2. S2 nggak bisa di negeri, saya masih pengen di negeri, ya udah S3. Insya Allah bisa gitu. Tinggal balik lagi ke kita pengen banget, apa pengen biasa, apa kayak pengen gitu ya. Jadi kenali diri sendiri, seberapa kuat komitmen kita untuk itu, insya Allah ada jalannya. Insya Allah sih begitu. Iya. Pokoknya hidup tuh harus optimis. Ya, harus apa istilahnya, husnuzon ya deh. Husnuzon lebih indah gitu. Allah itu sangat baik kepada kita. Kalau kita punya niat yang baik, insya Allah dibuatkan jalan yang selebar-lebarnya oleh Allah, dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu kita untuk berkembang. Insya Allah begitu. Nah, terus tadi balik lagi ke pekerjaan ya Bu ya. Itu juga banyak pandangan masyarakat ya yang bilang kita kuliah tinggi-tinggi gitu kan, punya akademik tinggi, punya pengetahuan luas, tapi kita susah nih nyari peluang kerja yang emang benefit buat kita gitu. Peluang kerja yang emang yang seharusnya kita dapatkan itu pekerjaan ini loh, tapi kita malah dapat pekerjaan ya biasa-biasa aja Bu gitu. Nah itu gimana tuh cara biar kita tuh nggak mikir kayak gitu. Oke. Itu sebetulnya rumusnya kalau menurut Ibu cuma satu, rumusnya yakin. Yang pertama, yakin aja bahwa Allah itu maha adil gitu. Terus segala sesuatu itu pasti disesuaikan dengan kepantasan kita. Pantas nggak sih kita gitu? Kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, sekarang kita sedang berada di institusi yang mungkin tempat pekerjaan yang kurang gitu ya. Tingkatkan ilmunya, tingkatkan relasinya gitu ya. Buka jaringan network seluas-luasnya, kenali banyak orang. Insya Allah nanti kita akan ketemu, dibukakan itu, momen itu akan datang gitu. Allah akan memindahkan kita, entah bagaimana caranya, Allah akan memindahkan itu otomatis, itu mengikuti kualitas kita. Jadi kualitas itu tidak hanya sekedar keilmuan ya teman-teman, atau keterampilan, tapi nomor satu banget adalah karakter. Jadi karakter ini sangat menentukan. Kalau kita bisa dipercaya, jujur ya, terutama jujur. Jadi kalau misalnya kita ini bekerja dimanapun berada, pastikan kita jujur, bisa dipercaya, ya jangan sampai khianat. Kemudian kita tidak berhenti belajar, kita menjalin relasi dengan orang banyak, melakukan segala sesuatu dengan baik. Itu akan datang masanya, kita akan pindah sendiri nanti ya, betul. Entah gimana caranya, itu akan datang momen itu. Masih ada masa-masa indah. Iya. Jadi yang penting itu nggak usah mikirin gimana cara kok si itu bisa ke sana, si itu bisa ke sana, kok saya enggak. Banyak yang minder. Tengoknya ke dalam aja, ke dalam. Oh, aku mau ke sana. Berarti apa yang harus kita capai? Apa yang harus aku siapkan? Kita mau pergi kemana misalnya? Kita mau pergi untuk sehari balik gitu ya? Atau kita mau di sana 3 hari, atau kita mau setahun atau 2 tahun, misalnya kita ditugaskan di luar negeri, pasti persiapannya beda, pasti bekal yang dibawa juga beda. Iya kan? Betul. Ya. Jadi misalnya kita mau piknik
ke pantai, ya kan? Kita nggak perlu ya bawa ulekan, ya nggak kan? Tapi begitu kita misalnya ditugaskan ke luar negeri, misalnya mau ditugaskan ke Amerika sana, ya mungkin kita bawa ulekan sekalian karena tahu misalnya di sana nggak ada ulekan gitu ya. Jadi biar nah itu disesuaikan. Kita cita-citanya tinggi, usahanya yang harus tinggi gitu. Dikuatkan, doanya dikuatkan, amal baiknya, kematangan karakternya juga. Jadi itu yang penting banget di situ. Kalau karakternya bagus, seberat apapun tantangan nggak akan gampang putus asa. Karena balik lagi ke karakter. Gitu. Terus nggak gampang istilahnya nggak bersyukur gitu ya. Jadi syukuri dulu yang sekarang, kemudian dengan apa yang ada digunakan sebagai panjatan untuk naik gitu ya. Insya Allah nanti oleh Allah akan dibukakan pintu itu. Semudah itu kok. Insya Allah semudah itu. Nah, ibu nih, ibu sendiri kan ibu udah menjadi seorang ibu gitu ya. Nah, terus ibu juga udah punya anak gitu. Nah, gimana pengalaman ibu gitu sebagai seorang ibu menanamkan rasa percaya diri dan rasa bahwa pendidikan ini penting loh gitu untuk kita. Itu gimana cara menanamkan ke anak-anak ibu? Ke anak-anak sendiri ya. Jadi kalau di ibu itu dari kecil ibu sudah mulai ya sekitar anak-anak usia kelas 1 SD gitu ya. Itu untuk mengerjakan PR dan sebagainya itu semester 1 masih dibantu Kak. Jadi mereka masih dibantu, sering ditemani begitu ya. Tapi begitu mereka masuk ke semester 2 itu biasanya mulai dilepas. Jadi sudah mulai ayo kalau misalnya ada PR kamu harus ingat-ingat sendiri ada PR enggak, tugas mama hanya mengingatkan. Kalau misalnya tidak bisa tanya ke mama gitu. Jadi ketika misalnya anak-anak itu komitmennya adalah ketika misalnya saya sedang cuci piring, kemudian anak-anak datang, mama ini ada PR nggak ngerti, mama ini ada ini nggak tahu gitu, itu langsung diletakkan, kita cuci tangan, duduk dengan anak. Oh, tinggalin gitu. Tinggalin gitu. Jadi karena kita sudah komit, kalau kamu ingat, kamu ada tugas, kamu kerjakan gitu. Kalau misalnya kamu nggak ngerti, kamu tanya ke mama gitu. Kapan aja, insya Allah mama tinggalkan yang lainnya demi mendampingi dia. Nah jadi tanggung jawab pendidikan itu lama-lama bergeser ke anak. Jadi kalau misalnya dia mau ulangan atau apa, kalau nggak ngerti tanyalah ke mama. Tanya ke mama. Kalau misalnya kamu sudah bisa, kerjakan. Kalau misalnya di rumah kan ada wifi ya. Jadi anak-anak itu kalau misalnya ada soal yang susah, selalu saya arahkan cari dulu di Google ada nggak jawabannya. Kalau misalnya di Google tidak ada jawabannya atau ada jawabannya tapi tidak dipahami, silakan tanya ke mama. Jadi kebetulan karena yang sering di rumah ibunya, jadi semua diarahkan ke ibunya. Begitu. Tapi kalau misalnya ada ayahnya, kan ayahnya lebih pahamnya tentang matematika, nah itu coba tanya ke ayah. Jadi belajar tanggung jawab sendiri. Belajar tanggung jawab sendiri. Dan soal nilai itu saya nggak pernah yang namanya memprioritaskan banget. Iya, jadi saya bilang nilai kamu itu tanggung jawab kamu. Jadi kalau kamu yang mama minta adalah penuhi KKM. KKM-nya berapa? 7,5 misalnya. Penuhi KKM itu. Itu cuman itu aja keinginan kita. Kalau kamu dapatnya 8, 9, 10 itu bonus buat diri kamu sendiri. Yeay, jadi kamu yang sukses gitu. Itu kesuksesan buat kamu. Yang penting jangan cari nilai yang haram. Kalau misalnya kamu nggak bisa, nggak usah nyontek teman. Gitu. Ya, supaya kan kita tahu kalau misalnya dia nilainya jelek, kita tahu oh kamu ternyata nggak paham ke pelajaran itu. Dan kita nggak pernah marahin anak soal nilai. Nggak pernah. Jadi anak-anak akhirnya ketika mereka dapat nilai jelek, mereka ngomong, "Ma, aku dapat nilai ini 4. Ma, aku tadi dapat segini dong, dapat 2 misalnya." Terus ketawa gitu ya. Jadi maksudnya mereka tahu bahwa mereka aman-aman aja soal nilai itu. Nanti kita bahas belakangan. Oke, berarti kamu nggak paham dong, ini emang nggak ngertinya di mana, ini. Oke, kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu, kita carikan guru les. Ya. Gitu. Jadi kembali ke situ. Kalau kita ada rizkinya, ilmu itu dikejar ya dengan jalan apapun. Iya. Tapi kembali lagi tanggung jawab harus di kita. Gitu. Nah itu cara menanamkannya dari awal ya itu. Kemudian kayak anak memilih jurusan, dia mau ngambil apa, yang ini kan 2 orang sudah kuliah, satu di teknologi pangan, satunya lagi di animasi, film animasi.
Nah, ini mereka memilih sendiri. Jadi Nggak dipaksa ya, Bu, tidak ya? dipaksa, tidak kita arahkan. Yang penting kita bilang ke mereka, kamu harus tanggung jawab dengan pilihan kamu. Ini masa depan kamu, jangan dipakai main-main. Intinya gitu. Kita siap all out untuk membantu. Ada masalah di mana, perlu dibantu apa? Insya Allah semampu kita bantu. Tapi selebihnya adalah tanggung jawab masing-masing. Begitu. Jadi alhamdulillah sih anak-anak sudah tahu itu. Ya. Kalau yang kuliah mereka sudah waktunya kuliah ya kuliah, ada tugas ya dikerjakan. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya, mereka bisa tahu gitu bahwa pendidikan memang penting gitu Iya, ya, Bu, ya. iya, begitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi dengan hidayah, dengan hidayahnya. Nah, terus ibu sendiri ada nggak pengalaman ya kan namanya kuliah ya, Bu, ya, banyak rintangannya, banyak cobaannya, banyak godaannya gitu. Nah, pernah nggak sih gitu ketika kuliah, ini Bu udah S2 ya? S2. Nah, S2 di UPH. Terus subhanallah teman-teman. Insya Allah, tabarakallah. Nah, udah S2. Nah, terus pernah gak sih ngerasa kayak aduh capek banget nih gitu. Aduh, Iya. pengen nyerah gitu. Ya Allah. Nah, tuh, ibu pernah nggak kayak gitu? Iya. Karena banyak Bu yang udah kuliah gitu ya, bahkan udah S2 ngerasa saking capeknya akhirnya dia stres gitu. Iya, iya. Jadi kebetulan ibu itu memulai kuliah sebetulnya tahun 97, lulus SMA waktu itu langsung kuliah, dapat 1 semester kena krismon, jadi langsung batal kuliahnya. Tapi cita-cita masih tertanam. Jadi suatu hilang saat gitu ya? Iya, suatu saat ya Allah bukakan jalan untuk saya untuk melanjutkan pendidikan ini, entah gimana caranya, ya Allah tolong bukakan jalan, Iya. beri saya kesempatan untuk kuliah. Ternyata setelah punya anak 3 tahun 2008, jadi tahun 97 kuliah, kemudian berhenti, dapat 1 semester, lalu tahun 2008 ketika anak sudah 3 baru memulai. Itu anak yang paling kecil masuk TK. Dan jurusan yang saya pilih memang sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi saya perlu memperbaiki pola asuh terhadap anak. Ya, jadi saya punya kebutuhan untuk itu karena saya berasal dari keluarga yang ibu adalah tulang punggung dalam keluarga. Iya. Sehingga punya waktu sedikit untuk berinteraksi dengan anak, pengasuhan dan sebagainya. Jadi ketika saya menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya di rumah saja ngurusin anak-anak, saya nggak punya pengalaman itu, saya nggak punya role modelnya gitu ya. Harusnya bagaimana ya komunikasi dengan anak, kegiatannya apa ya dengan anak, harusnya di rumah gitu ya. Terus saya nggak pengen mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Istilahnya pokoknya intinya perbaikan, jangan sampai hal-hal yang salah di masa lalu itu kita ulang kembali. Iya. Jadi akhirnya berarti kita perlu masukan baru dong, perlu ilmu ya. Saya akhirnya mengambillah di PAUD, di State Islamic Village. Di PAUD kebetulan juga kalau di State Islamic Village selain dapat konten PAUD-nya, kita juga dapat konten agamanya gitu. Jadi itu perbaikan banget, itu nutrisi banget buat saya. Jadi Asupan banget, perbaikan di segala sisi gitu ya. Terus enaknya lagi karena memang berdasarkan kebutuhan, jadi ilmu-ilmu itu langsung aplikatif, langsung dipakai. Nah, begitu lulus S1, alhamdulillah lulus S1, kemudian dapat rezeki untuk melanjutkan ke S2. Itu sudah bergeser karena anak-anak sudah mulai besar ya, kemudian saya merasa ada kebutuhan nih. Saya ingin punya peran di masyarakat, saya ingin punya peran sekecil apapun, bagaimana caranya memperbaiki keadaan pendidikan di Indonesia gitu. Nah akhirnya ngambillah S2 itu gitu. Nah sekarang kalau misalnya ditanya kendalanya apa, aduh banyak banget, apalagi kan tadi sudah saya sampaikan ya, saya memulai anak-anak sudah 3 gitu. Jadi kalau anaknya sakit di rumah tidak ada mbak yang standby di rumah begitu ya. Jadi kita memang mengawali hidup tuh dari bawah teman-teman. Jadi semua berjuang dari bawah banget. Jadi kita bagaimana caranya memanage dengan 3 anak itu kalau sakit harus ada yang dikorbankan dan itu pasti kuliah gitu ya. Jadi kita nggak bisa masuk kuliah karena ngurusin anak. Atau misalnya anak-anak pulangnya lebih awal, sedangkan itu bentrok dengan waktu kuliah. Izin ke dosennya bawa anak masuk ke kelas. apapun dilakukan ya. Apapun dilakukan, dan alhamdulillah ketemu dosen-dosen yang baik. Kalau di State Islamic Village emang kekeluargaannya luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau nemuin dosen-dosen yang pengertian, masuk ke sini gitu.
Iya sih, itu banget yang kerasa, itu banget. Tapi memang balik lagi ke komitmen ya. Jadi kalau memang kita sudah mulai memilih sesuatu, tanggung jawab itu perlu. Jadi, apalagi ke diri sendiri, jangan berhenti ya. sampai tuntas. Oke, kita udah banyak ngobrol nih ya. Iya. Nah, Ada pertanyaan? iya, kira-kira dari audiens ada sesi tanya jawab atau ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, santai aja. Iya. Oke. Kita kalau misalnya ngomongin soal kuliah, kan dia juga kuliah ya. Iya. masih sih Bu. Iya. Setahun lagi. Pasti yang ibu alami dengan yang dia alami tantangannya pasti beda. Kan? Nah, jadi kalau misalnya ditanya beratan mana, sebetulnya sama beratnya. dengan peran sebagai ibu baru kuliah dan single kuliah, itu juga pasti perannya juga dengan perannya masing-masing pasti berat yang dirasakan, karena Allah nggak pernah memberi ujian itu melebihi kapasitas ya kan. Ya, jadi buat masing-masing kalau misalnya ditimbang ya pasti sama beratnya, cuman beda jenis saja, beda jenis ujian. Iya. Nanti rencananya sih mohon doanya mudah-mudahan bisa lanjut. Amin. S3. Kira-kira mau di mana Bu S3 Bu? Nggak ada tempat lain kayaknya di UNJ. Oh itu ya. Iya. Cuma itu yang dekat dengan sini. Kalau PAUD kan ibu kan dosen PAUD ya. Backgroundnya PAUD. Jadi. Nah ya nih ada dari audiens ya yang bertanya, kenapa harus kuliah jurusan pendidikan Bu? Gitu. Kenapa harus kuliah jurusan pendidikan? Dari semua jurusan, kenapa harus pendidikan yang dipilih gitu? Iya karena passion ya. Terus kalau begini, sebetulnya kalau kita memilih jurusan pendidikan itu memang kita serius mau mematangkan peran kita sebagai pendidik. Itu ketika kita milih jurusan pendidikan itu ada tanggung jawab moralnya. Karena tidak hanya sekedar untuk mencari nafkah, tapi untuk membentuk manusia-manusia yang lain gitu ya. Sehingga bagaimana mereka menjadi insan kamil, menjadi manusia yang seperti Allah inginkan yang dari tujuan penciptaannya, betul. Rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi ini bukan hal yang remeh. Jadi makanya harusnya yang kuliah di jurusan pendidikan tuh harusnya serius banget. Serius banget karena ini urusan dunia akhirat teman-teman kalau sudah jurusan pendidikan itu gitu lagi ya. Agama gitu ya. Iya, itu apalagi. Sekarang masalah apa sih dalam hidup yang nggak ada kaitannya dengan agama, yang nggak ada kaitannya dengan moral gitu ya. Semua masalah dalam hidup kita itu pasti bersangkut paut, bergesekan, berkelindan dengan masalah keagamaan, masalah pendidikan. Ujung-ujungnya semua masalah yang terjadi di dunia itu sebetulnya dari karakter yang kurang baik. Pinternya sudah dapat, tapi karakternya kurang bagus. Jadi kalau kita mengambil jurusan pendidikan, itu tujuan utamanya bukan bikin murid pintar ya enggak. Jadi murid kita itu pintar atau enggak itu sesuai kehendak Allah, mau dibuat pintar, mau dibuat paham ataupun enggak. Tapi yang penting karakternya itu aja. Nah, pendidikan karakter ini juga nggak gampang karena kalau kita memilih jurusan pendidikan, kita akhirnya jadi pendidik, kita punya tanggung jawab moral untuk menjadi contoh yang baik. Nah, menjadi contoh yang baik ini living example gitu ya. Semua nilai-nilai yang kita omongkan itu harus hidup di dalam diri kita, itu nggak gampang. Baik itu di depan orang ataupun di belakang ketika tidak ada siapa-siapa yang melihat kita, cuma antara kita dan Allah, itu pun juga tetap karakter kita harus ada nampak di situ. Nah itu. Jadi kalau kenapa harus mengambil jurusan pendidikan ya Allah, itu kembali ke panggilan jiwa. Kalau punya panggilan jiwa untuk itu, lanjutkan. Itu misi yang sangat besar. Itu misi kenabian itu memang di situ pendidikan. Karena emang iya Bu, kejayaan Islam itu kan nggak terlepas dari pendidikan gitu ya, apalagi dari seorang perempuan. Gitu. Iya, apalagi kita perempuan ya. Apalagi perempuan tuh ya teman-teman, penting banget gitu ngambil jurusan ini. Iya, betul itu. Nah, ada nih lagi teman-teman pertanyaan kedua.
motivasi kuliah ketika lelah dari Karafa Afifa ya. Halo Karafa, Kak Afi. Halo Afi, assalamualaikum Afi. Bagaimana cara Motivasi ketika lelah? Kuliah ketika lelah. Iya, tadi balik lagi tuh udah ditanyain ya Bu ya. Iya. Kembali ke komitmen, rasa tanggung jawab, kembali ke karakter kita. Kan kita mematangkan, kita pendidikan itu nomor 1 kan mendidik diri sendiri ya. Jadi kalau kita lelah bagaimana? Ya istirahat. Maksudnya istirahat gimana? Ya sudah, tutup dulu bukunya, tutup dulu PR-nya, tugasnya. Oke, nanti aja aku mau mikir yang lain yang benar-benar 180 derajat berbeda gitu. Misalnya, mau masak apa aja yang pokoknya aku pengen masak gitu. Misalnya dengan bahan-bahan yang ada, keluarkan kreasi dan sebagainya. Pengen melukis aja, pengen jalan-jalan gitu ya. Itu lakukan. Maksudnya kita boleh istirahat tapi tidak boleh berhenti karena tadi komitmen sudah dibuat, Sudah janji gitu. komitmen sudah dibuat. Dan kita kalau sudah, apalagi kuliahnya di pendidikan, terus kita gampang putus asa. Nilai pendidikan Itu. apa yang akan kita tularkan ke anak didik? Sekali lagi, kita itu nggak butuh orang pintar buat ngajar, kita butuh orang yang bisa menjadi contoh gitu, Mengamalkan. menjadi contoh ya. Dan itu sangat besar, misi yang sangat besar. Nah, itu ya Kak Afifah ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kak Siti Lailatul Hudriyah. Halo Kak Ila. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau pekerjaan tidak linear dengan pendidikan semasa kuliah? Kenapa kok bisa begitu ya? Kenapa? Nomor Ayo. 1, mungkin kadang-kadang kita tidak mengenali diri kita dengan baik ketika Ya, kita betul. memulai kuliah. Jadi kita tuh nggak punya tujuan. Tujuannya apa? Ibaratnya kamu lagi ngapain? Lagi nggak ngapa-ngapain? Ya udah ikut aja sih, ikut aku aja ke sana. Ya udah kita ngikut. Jadi teman-temannya kuliah, ya udahlah kuliah. Jadi ya ngikutin. Ngikut aja. Keren gitu. Iya. Lagian belum ada yang mengkhidbah ini gitu ya. Aduh, sensitif. Jadi itu bercanda ya teman-teman. Jadi ya daripada nganggur di rumah gitu kan, nggak jelas, ditanyain juga kayaknya Tahu. nggak. Orang tua juga nggak enak jawabnya, nih anak ngapain di rumah Ngapain gitu ya? ya. Jadi kita memang nomor 1 ketika kita dari awal itu sebetulnya harusnya mengenali dulu diri kita gitu. Saya ini orangnya kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Kalau kelemahan nggak usah diomong. Iya. Kalau udah namanya kelemahan itu nggak bisa diapa-apain. Tapi kekuatan itu perlu dibangun. Ibarat badan yang sehat kemudian dikuatkan otot-ototnya supaya dia makin kuat begitu. Jadi kita kalau kekuatannya di mana itu dikuatkan. Kita punya passion di bidang apa ya sudah itu dikuatkan. Nah kalau misalnya sudah terlanjur salah passion, salah jurusan, Aduh, itu banyak banget tuh. begini, itu ada dua. Mungkin yang pertama adalah yang sekarang dikerjakan pekerjaan itu bikin kita bahagia nggak? Kalau pekerjaan yang kita lakukan itu bikin kita bahagia, kayaknya klik, kayaknya aku banget. Saran ibu adalah segera ikuti dengan menambah ilmu di bidang itu. Berarti mungkin memang kemarin telat start mikirnya, maksudnya telat memahami diri sendiri gitu ya. Jadi salah. Jadi akhirnya salah arah, tapi segeralah berbalik. Maksudnya segeralah, aku tuh ternyata kekuatanku di sini. Ya sudah, udah terlanjur nyemplung di dunia ini. Ya terlanjur basah, dibukakan pintu di sini oleh Allah, padahal nggak sesuai dengan bidang yang saya tekuni kemarin. Ya sudah, kalau kamu bahagia di situ, tambahlah ilmumu di bidang itu, tambahlah relasimu di bidang itu. Insya Allah akan berkembang dengan baik. Jadi nggak masalah walaupun istilahnya telat gitu ya. Aduh, telat menyadari, nggak apa-apa. Kita semua juga mengalami kegagalan, kita semua juga naif gitu ya. Bahkan ibu di usia ini aja juga, aduh, Masih ngerasa ya. kalau mau diceritakan satu-satu memalukan sekali. Dan kayaknya nggak bakal cukup gitu maksudnya. Ya jangan habis waktunya. Oke. Sudah? Oke. Jadi pentingnya kuliah. Kenapa harus kuliah? Tadi kembali ke situ ya, closing statementnya. Kuliah itu adalah salah satu fase dalam kehidupan kita yang tidak wajib kita jalani.
itu bukan seperti sholat sholat wajib 5 waktu, tidak. Itu hanya salah satu alternatif supaya kita menjadi apa? Ya menjadi seperti yang kita inginkan. Itu adalah salah satu jalan. Kalau kita nggak tahu jalannya bagaimana, harus mulai dari mana, kalau ternyata ada rezekinya, kuliahlah. Karena di situ, iya, karena di situ pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu yang diperlukan untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk menjadi itu sudah dibuatkan jalur-jalurnya. Jadi kita tinggal melalui saja, gitu. Tapi untuk orang-orang yang merasa dirinya bisa mendapatkan, kalau dia orientasinya dunia misalnya, untung rugi, laba rugi dan sebagainya, ya sudah, nggak usah kuliah. Anda bisa belajar otodidak, bertemu dengan orang-orang yang lainnya, insya Allah Allah bukakan jalan juga. Banyak caranya, banyak jalan menuju sukses. Yang penting harus diingat adalah sukses itu apa, ya kan? Sukses kalau di dalam Islam, sukses itu adalah ketika kita nanti di akhirat, bukan di dunia ya. Jadi sukses itu dilihatnya nanti di akhirat, kita selamat dari api neraka dan Allah ridho kita masuk ke surga. Itu adalah sukses. Jadi apapun yang sekarang kelihatan mata kita itu belum selesai, misinya belum selesai, belum bisa dibilang sukses. Makanya harus sepenuh hati, harus ada komitmen dan sebagainya. Jadi pentingnya kuliah itu tadi, sesuaikan dengan cita-cita, sesuaikan dengan kemampuan, iya, sesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Kita pengen nggak sih berperan di dalam kehidupan masyarakat? Kita pengen nggak sih bikin negara kita jadi negara yang lebih baik? Sekecil apapun peran kita, walaupun nggak terekspos, walaupun kita nggak terkenal, nggak apa-apa. Karena yang melihat itu Allah, karena yang menghitung itu Allah, betul. Jadi nggak bakal luput. Kemudian kenapa kalau misalnya ngambil di STIP pentingnya apa? Kakak dia. Ya. Aduh. Jadi kalau ngambil di STIP pentingnya apa? Alhamdulillah ini saya nggak melebihi, nggak mengurangi. Jadi jujur apa adanya. Iya. Jadi kebetulan dikutip di sini juga. Jadi ada nih statement dari ibu di sini juga. Mengapa kuliah di STIP itu bagus gitu ya? Kalau buat teman-teman yang misalnya tertarik mau mengambil jurusan pendidikan sebagai guru PAI nantinya, atau sebagai guru PAUD, pendidikan Islam anak usia dini, nanti teman-teman itu di sini pendidikannya, sistem pendidikannya bagus, kemudian dosen-dosennya bagus, pastilah ya. Ada misalnya dosen-dosen yang misalnya ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, ada. Tapi tetap itu tidak mengurangi nilai bagusnya. Jadi maksudnya manusia itu ya macam-macam memang ya kan gitu. Tapi kita melihat pendidikan di STIP ini sudah bagus banget. Saya merasa sangat terbantu di sisi agama, di sisi kepautannya, kemudian di sisi biaya. Jadi ketika saya kuliah di STIP itu kita kehidupan ekonominya masih sangat minim sekali gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa dilalui dengan baik karena di sini juga sangat affordable, menerima, bahkan bisa memahami kalau misalnya teman-teman terpaksa harus mencicil, mengangsur begitu ya. Tapi yang jelas di sini pendidikannya nggak sembarangan teman-teman. Jadi saya belajar banyak di sini. Makanya ketika saya diberi kesempatan untuk kembali lagi mengajar di STIP itu suatu kehormatan. Karena memang saya punya kepuasan tersendiri sih kuliah di sini. Gitu. Oke, itu dari saya. Oke. Ya udah lama nih kita Bu ya, nggak kerasa. Nggak kerasa ya ngobrol. Iya. Nah, yang mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang belum sempat terjawab. Insya Allah nanti akan dilanjut bincang kampus di episode selanjutnya. Iya. Dengan ibu dosen yang lain, atau dosen bapak-bapak dosen yang lain, insya Allah. Oke, mungkin sampai sini aja kali dulu Bu ya. Iya. Tetap semangat ya buat teman-teman. Ya, terutama yang sudah memutuskan buat kuliah. Ya. Itu diperdalam, diselesaikan komitmennya, kemudian karakternya. Ibu titip karakternya. Karakter pendidiknya itu dikuatkan. Ya, pesan dari Dea ya, ketika kita berpergian mencari ilmu, maka Allah akan
memudahkan jalan menuju surga. Ya artinya ketika kita sudah niat berpergian mencari ilmu, maka artinya kita sudah mempersiapkan masa depan kita selanjutnya gitu Bu. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya Dea dan Ibu mohon maaf karena kesalahan datangnya pada diri Dea dan Ibu, kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.